masyarakat tidak usah panik karena penyakit ini tidak menular ke manusia. Kemudian yang kedua itu kita berharap peran serta seluruh masyarakat untuk mematuhi apa yang diamanatkan oleh SK ini, terutama tidak membawa atau tidak memasukkan produk segar maupun olahan ternak babi seperti dendeng atau olahan lainnya dari daerah tertular ASF. Karena kalau pergerakan ternak kita bisa ikuti, tapi kalau tentengan yang dalam bentuk makanan, nah itu agak susah untuk kita lihat ya. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini kita sudah hadir narasumber Bapak Matius Koibur, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua. Topik hari ini adalah penetapan status keadaan darurat wabah penyakit ASF, African Swine Fever. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih mau datang. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Oke Bapak, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu. Bapak perkenalkan diri, biar nanti teman-teman Tobi yang nonton bisa tahu. Baik, saya Matius P. Koibur, Sarjana Peternakan, Magister Manajemen, Jabatan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua. Oke, terima kasih Bapak. Jadi sebelumnya kita sudah kedatangan Dokter Tami. Kita cerita-cerita tentang African Swine Fever ini, virus yang menyerang ternak babi. Nah waktu itu kalau tidak salah di Timika lagi banyak-banyaknya virus itu, di Jayapura belum. Yeah. Tapi kita takutkan masuk ke Jayapura dan akhirnya sudah masuk. Nah, apa yang menjadi latar belakang dasar penetapan status keadaan darurat wabah ASF di Papua? Ya, jadi yang menjadi dasar Bapak Gubernur untuk menetapkan status keadaan darurat wabah African Swine Fever ASF di Provinsi Papua, tentunya kita bisa runut bahwa sebelumnya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa sudah dari awal sudah ada di Timika Ya, Bang. Pada awal-awal tahun 2024. Kemudian pada saat di Timika ada wabah ini, kami dari Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita mendapat surat keputusan dari Bupati Mimika tentang status keadaan darurat wabah African Swine Fever di Kabupaten Mimika. Atas dasar itu kita di provinsi juga mulai untuk melakukan status kesiagaan. Kita siap di sini untuk mengantisipasi jangan sampai wabah itu masuk ke Provinsi Papua. Itulah sebabnya ketika itu kita bertemu, rapat dinas, kemudian kita mengajukan ke Bapak Gubernur untuk mengeluarkan edaran Gubernur Papua nomor 500.2.2.5/1405 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit ASF pada tanggal 1 Februari 2024. Yang isinya antara lain melarang untuk melalu lintaskan ternak babi, produk dan olahannya ke Provinsi Papua yang dari Mimika atau dari daerah lain juga yang tertular ataupun yang terduga adanya penyakit ASF sesuai instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2015. Selanjutnya kita mulai meningkatkan koordinasi dengan stasiun karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Jayapura
supaya mereka juga memperketat pengawasan masuknya ternak babi, juga produknya, olahannya secara ilegal ke Provinsi Papua. Seterusnya kita juga melakukan surveillance untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit ASF itu di Provinsi Papua. Terus kita melakukan biosecurity di lokasi masing-masing peternakan. Nah, ini terus terjadi, kita lakukan itu. Nah, selanjutnya dengan edaran gubernur ini, terus kami melanjutkannya dengan rapat koordinasi dengan kabupaten kota yang melaksanakan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 9 kabupaten kota, dipimpin langsung oleh Ibu Asisten 2 waktu itu. Ibu Susi. Nah, rapat itu untuk bagaimana kita menyikapi situasi kita siaga ini. Jadi teman-teman selain ke sentra-sentra peternakan babi, pemerintah juga kita menyiapkan sarana prasarana bahan yang untuk bisa membantu untuk menjaga lokasi-lokasi atau sentra-sentra ternak babi, terutama kandang-kandang para petani, peternak kita. Ya, seperti desinfektan, kemudian sosialisasi dilakukan. Tetapi berjalannya waktu, pada awal Februari itu ada laporan kematian di Kampung Nolokla, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Nah, dengan informasi itu petugas-petugas kita turun, baik yang dari Kabupaten Jayapura maupun juga dari provinsi. Mereka turun ke lokasi untuk melakukan pengobatan, disinfeksi, sekaligus juga menyikapi laporan kematian itu. Pas tanggal 19 Februari, laporan kematian ternak babi datang dari masyarakat Kampung Nolokla. Sehingga tim kita bersama dengan Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Jayapura dengan provinsi turun melakukan investigasi. Pengambilan sampel, kemudian dibawa ke Loka Veteriner Jayapura yang ada di Koya. Yang di Koya, ya, Pak. Untuk mereka melakukan pengujian. Nah, dari hasil uji itu, pada tanggal 21 Maret, hasil uji kami terima dari Loka Veteriner Jayapura, terkonfirmasi positif. Positif, Bapak, ASF. Ya. Berarti memang sudah masuk ya? Ya. Oke. Dari kasus kematian itu, teman-teman ambil sampel, kemudian diperiksa. Tadi tanggal 21 kita dapat laporan. Hasil keluar dan dilaporkan bahwa terkonfirmasi positif. Terkonfirmasi, ya. Setelah menerima hasil itu, saya kumpulkan teman-teman di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita punya kepala balai laboratorium veteriner dan puskeswan beserta stafnya, dan kita membangun komunikasi dengan Loka Veteriner. Mereka hadir dengan karantina untuk kita sama-sama melakukan rapat koordinasi untuk melakukan investigasi secara komprehensif lagi di 4 distrik di Kabupaten Jayapura. Jadi Sentani Timur, distrik Sentani, distrik Sentani Barat, dan distrik Waibu di situ. Oke, Bapak, kalau untuk di Jayapura sendiri sudah berapa banyak kasus ini kematian ternak ini? Saya lanjut tadi. Okay. Jadi dari investigasi, kemudian mereka turun lagi di tanggal 27 Maret itu. Jadi setelah kami rapat tanggal 21, kemudian tanggal 27 Maret tim gabungan turun lagi ke 8 titik tadi. Khusus di Nolokla, mereka mengambil lagi sampel untuk kita periksa.
Tetapi di tanggal yang sama juga kami dapat laporan dari Ayapo. Ada ternak yang mati. Saya perintahkan untuk segera tim turun lakukan investigasi dan mengambil sampel lagi supaya kita periksa. Nah, dari sampel Nolokla maupun Ayapo itu pada tanggal 27 Maret itu positif. Yang di Ayapo positif dan Berarti sudah sampai ke sana ya, Bapak ya? yang di Nolokla positif itu mereka hanya bersebelahan dibatasi oleh danau itu saja, laut danau itu saja. Nah, jumlah yang mati itu di Sentani itu 80 ekor, di Nolokla, kampung Nolokla itu 80 ekor, sedangkan di kampung Ayapo itu 76 ekor. Jadi ada 156 ekor. Ya sudah 150-an Bapak ya? Ya, atas konfirmasi ini yang pengujian 3 kali, maka dikeluarkanlah surat keputusan gubernur ini tentang penetapan keadaan darurat. Darurat ASF. Ya, begitu. Nah, tentunya ini kita juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, di mana apabila adanya peningkatan jumlah penyakit hewan yang sudah ada sebelum atau timbulnya penyakit hewan yang pernah ada sebelumnya di suatu wilayah, maka dapat ditetapkan sebagai wabah. Karena ini penyakit baru yang baru masuk ke Jayapura, Provinsi Papua di Kabupaten Jayapura. Dan tadi kita runut dari belakang ternyata kasus ini, maka kita mengusulkan ini dikeluarkanlah SK gubernur tadi untuk ditetapkan sebagai status keadaan darurat wabah. Begitu. Bapak tadi jumlahnya sudah 150-an ya Bapak, itu di Kabupaten Jayapura. Ya. Kalau untuk di Kota Jayapura sendiri belum ada? Kota Jayapura belum ada. Kemudian jadi kalau sudah di Kabupaten Jayapura yang tadi sudah status wabah tadi, kabupaten di sekitar itu dia terduga. Tapi sampai hari ini belum ada ya Bapak? Ya, tidak ada informasi. Kita tetap melakukan pengendalian. Oke Bapak, bagaimana respon masyarakat lokal terhadap penetapan status keadaan darurat? Ya, jadi respon masyarakat lokal ini pertama itu ya pasti mereka panik juga karena ini baru mereka ketahui. Ada yang resah, kemudian ada juga yang mengerti karena ya mungkin sudah tahu ada informasi. Sudah pernah dengar ya Bapak? Pernah dengar. Nah, mereka pasti resah itu juga karena ini penyakit yang baru dan bisa menimbulkan kerugian ekonomis. Kalau jumlah yang mati begitu banyak. Kematian ternak ya. Kalau kena pasti mati. Jadi masyarakat sudah sebagian ada yang paham. Ada yang paham. Yang kita sudah lakukan sosialisasi itu mereka mengerti. Yang belum tahu itu yang pasti masih panik. Ya. Tapi itu nanti Bapak dong tetap. Ya, tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan punya tugas untuk melakukan sosialisasi. Dan sudah sementara berjalan. Dampak wabah ASF ini mempengaruhi perdagangan babi kah tidak Bapak? Ya, sementara ini karena baru hanya di lokasi dua kampung dan kita lokalisir, jadi kita berharap dia tidak menular keluar atau rantai penularannya kita putuskan supaya tidak usah berdampak keluar, dan sampai hari ini harga kita masih terjangkau. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah Provinsi Papua menangani wabah ASF ini? Ya, jadi tadi yang dari awal itu ketika ada informasi dari Timika, ya kita sudah memulai dengan turun ke lokasi sentra-sentra semua untuk melakukan sosialisasi. Kedua, disinfeksi kita lakukan di kandang-kandang ternak babi. Kemudian yang ketiga itu kita membangun komunikasi secara teknis dengan teman-teman dinas di kabupaten kota untuk kita sama-sama bertanggung jawab
Yang pertama, di wilayah yang sementara macam Kabupaten Jayapura, kita terus melakukan surveillance. Yang di wilayah-wilayah lain surveillance juga jalan, tetapi sosialisasi juga kita jalan. Tetap jalan Bapak ya. Begitu. Protokol kesehatan yang harus diikuti oleh peternak babi ini kan pasti ada dia punya protokol nih. Ya, jadi khusus untuk ternak babi, saya mau sampai yang penyakit ASF ini dia tidak bersifat zoonosis, tidak pindah ke manusia. Oh, cuma ternak Ya, saja. ternak saja. Ya. Jadi yang menjadi perhatian itu ada di sentra ternak babi, para petani, para peternaknya. Peternak ya. Ya, mereka harus menjaga kebersihan kandang, kemudian rutin melakukan disinfeksi kandang. Yang berikut, supaya ternak babinya aman, dikandangkan. Harus dikandangkan, supaya mudah untuk pengawasan, terutama pengawasan kesehatan hewannya, dengan pengawasan pakannya. Makanan ya. Ya, begitu. Ya Bapak, kalau dia jalan-jalan kan dia bisa. Terus satu lagi, kalau ada ternak yang sakit, jangan dijual. Bisa jadi itu sudah kena ya Bapak. Ya, karena jangan dijual. Karena ketika misalkan itu ternak babi yang sakit dan terinfeksi, dibeli, kemudian yang beli bawa pulang masak, atau pas potong dulu, cuci, airnya itu mungkin dicampur lagi untuk makanan ternaknya dikasih makan, atau ada babi liar yang pas datang makan, ya otomatis itu akan bisa kena lagi ke pindah lagi. Iya. Virus itu pindah. Mirip-mirip COVID begitu Bapak ya. Dia menyebar gampang sekali. Cepat. Iya. Begitu. Jadi protokol kesehatan ini harus diikuti oleh para peternak babi ya. Ya. Terus kita juga sampaikan kalau ada ternak yang kelihatan ada gejalanya begitu, sakit, ya petaninya melapor kepada ya petugas-petugas kita. Begitu. Oh, oke Bapak. Apakah ada bantuan atau kompensasi yang diberikan kepada peternak yang terdampak? Kemarin itu waktu di Kampung Lokla, di Kampung Harapan itu, supaya kita memotong mata rantai tidak terjadi penularan, ternak yang masih hidup tapi itu pasti sudah terinfeksi. Karena satu kelompok gitu ya. Ya, ternak itu kita lakukan depopulasi. Depopulasi itu kita memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang bisa kita siapkan, pemerintah berikan. Yang berikut, kami juga sempat sampaikan bahwa ya jangan panik dengan situasi ini. Kita ini pemerintah hadir. Kalau berikut ada alokasi kegiatan, katakanlah ke Kabupaten Jayapura, kita minta untuk ya kita bisa memberikan perhatian kepada wilayah itu untuk kita memberikan ternak yang baru, tapi tentunya ada masa kering kandang di wilayah itu. Baru bisa isi lagi Bapak. Baru kita isi lagi dengan harapan surveillance kita lakukan, pengendalian kita lakukan dengan peningkatan biosecurity di situ, sambil mengikuti kalau sudah tidak ada lagi kematian di situ atau sudah tidak ada virus lagi, berarti kita bantu lagi ke situ. Kita masukkan ternak ke wilayah situ. Begitu. Jadi intinya adalah kita menjaga supaya dia tidak menular. Oke, Bapak. Bapak, ini ada tantangan utamanya. Apa saja dia tantangan nih? Tantangan utama adalah pengawasan lalu lintas ini. Ini kan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama, contoh kalau dia masuk dan keluar itu ada di karantina. Nah, kita koordinasi dengan karantina untuk itu. Kemudian yang kita
adalah pengawasan pergerakan lalu lintas yang internal kita di dalam, maksudnya di dalam, contoh di Kabupaten Jayapura. Ini kan perlu pengawasan ketat dan pengertian masyarakat. Kalau terjadi di sini tidak usah kita lalu lintaskan. Ini kembali ke kesadaran kita, terutama para petani, peternak. Kemudian pakan. Tantangan yang kita hadapi lagi ini, ya kadang-kadang petani kita ini memang, peternak kita masih ada yang bawa makanannya karena sisa-sisa sampah ini, sisa yang dibuang di tempat sampah, bongkar-bongkar sampah. Itu kita berharap kalau misalkan ambil sisa-sisa makan dimasak sempurna baru kasih makan. Virusnya bisa mati Bapak kalau dimasak. Ya, begitu. Yang makanan-makanan itu yang sisa-sisa dari restoran, dari rumah-rumah makannya, tapi dimasak secara baik sempurna baru kita kasih makan, begitu. Tapi kita berharap yang ambil di sampah itu lebih baik tidak usah sudah, karena kan kita tidak tahu ke sana. Iya Bapak. Oke Bapak, tadi Bapak bilang kalau ada peternak babi yang ada gejala-gejala nih, dia punya ternak nih, tadi Bapak bilang kita bisa lapor. Ya. Kita lapor kemana Bapak yang cepat begitu biar? Kan kita punya petugas pusat kesehatan hewan kita itu di kabupaten kota, ada yang punya di distrik-distrik ada. Kemudian kalau ada petugas peternakan yang ada di sekitar situ, lapor kepada itu juga bisa ya? Bisa dilaporkan karena nanti dia bisa melanjutkan kepada bidang yang menangani ini. Begitu. Bapak, sebelum kita selesai, kita minta Bapak punya himbauan atau pesan-pesan ke masyarakat. Baik. Ya, jadi pesan atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan penetapan dari SK yang sudah ditetapkan oleh gubernur ini terkait status wabah ini, wabah ASF di Provinsi Papua. Yang pertama, masyarakat tidak usah panik karena penyakit ini tidak menular ke manusia. Kemudian yang kedua itu kita berharap peran serta seluruh masyarakat untuk mematuhi apa yang diamanatkan oleh SK ini, terutama tidak membawa atau tidak memasukkan produk segar maupun olahan ternak babi seperti dendeng atau olahan lainnya dari daerah tertular ASF. Karena kalau pergerakan ternak kita bisa ikuti, tapi kalau tentengan yang dalam bentuk makanan, nah itu agak susah untuk kita lihat ya. Jadi kita berharap yang seperti itu untuk sementara menahan diri dulu. Kemudian kita berharap masyarakat jangan menjual atau membeli ternak babi yang sakit. Berikut saya juga himbau kepada masyarakat untuk terus melakukan biosecurity dan jangan memberi kesempatan untuk orang masuk keluar di kandang. Untuk sementara dijaga ketat supaya jangan orang masuk keluar. Karena kita tidak tahu tamu yang datang ini dia dari mana. Begitu. Iya, Bapak. Nah, kemudian berikan pakan yang maksimal kepada ternak. Makan supaya dia juga punya ketahanan tubuh. Iya. Ya. Terus makanan-makanan sisa kalau boleh kita hindarilah. Yang sisa-sisa ya dari tempat sampah kah, dari mana, yang hotel atau apa, untuk itu kita hindari untuk sementara waktu ini. Supaya jangan kita memberi makan terus dia memberikan dampak, mendatangkan sakit kepada. Karena virusnya dari situ. Kemudian kalau ada ternak yang sakit, segera lapor kepada petugas kita yang terdekat. Dan himbauan saya yang berikut adalah jangan mengedarkan daging dari ternak babi yang sakit.
potong baru bagi-bagi. Kemudian untuk para peternak kita yang melakukan usaha peternakan pengembangan ternak babi, ya kita berharap siapkan kandang untuk ternak babi supaya dia tidak liar. Karena dari pengalaman kemarin di tempat yang wabah ini mulai muncul, itu lebih banyak menyerang ternak yang liar. Yang terakhir, ternak babi ini melekat dengan kita, budaya masyarakat orang Papua, orang Toraja, orang Batak, orang Manado. Kalau ada acara di mana pasti ternak itu menjadi bagian di dalam acara-acara adat. Untuk itu, kalau misalkan ada acara terutama mungkin terkait dengan pengantaran mas kawin atau apa, ya pihak untuk saling membalas. Kalau ada ternak babi yang mau diberikan dibakan di situ, ya saya himbau untuk kalau boleh ternak jangan diantar wilayahkan, tapi ternak di mana nanti ada acara di situ, dipotong di situ, makan kasih habis di situ. Jangan bawa dagingnya pindah lagi. Supaya selesai, itu salah satu juga untuk kita putuskan mata rantai penularan itu. Iya Bapak, jadi masyarakat nih harus patuh sama protokol tadi ya, yang Bapak sudah sebutkan untuk kita memutus rantai ini, virus ASF ini. Itu saja Bapak. Ya. Demikian edisi podcast hari ini. Jumpa lagi di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.